Fokus jangan hanya pada technical skills atau keahlian teknis saja. Fokuslah juga pada people skills. Apa itu people skills? Mari kita simak videonya sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya terlebih dahulu agar kita semakin semangat untuk menyajikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Ketika di awal karir kita, cenderung banyak yang berfokus pada keahlian teknis atau technical skill. Kita jago ini, kita jago itu, dan hal itu lumrah saja menurut saya. Mengingat ketika pertama kali tertarik untuk melamar sebuah pekerjaan pun disesuaikan dengan latar belakang dan keahlian teknis yang dimiliki. Mari kita bahas sedikit mengenai keahlian teknis atau technical skills. Keahlian teknis adalah serangkaian kemampuan atau pengetahuan yang digunakan tugas praktis tertentu. Biasanya keahlian ini memerlukan penggunaan alat dan teknologi tertentu yang diperlukan untuk menggunakan alat tersebut. Contohnya seperti mekanik, manajemen keuangan, komputer, programming, data analysis, pembukuan atau accounting, graphic design, kedokteran, memasak, menulis, dan lain sebagainya. Keahlian teknis mengacu pada hard skills yang melibatkan pengetahuan praktis yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas dan umumnya dapat diajarkan di dalam kelas dan dapat dievaluasi serta diukur. Banyak profesional muda cenderung menghabiskan waktu untuk membuat rencana yang berfokus hanya pada peningkatan keahlian teknis. Mereka seringkali melihat perkembangan karir terlalu sempit, menganggap bahwa keahlian teknis yang memungkinkan pergerakan karir kita ke atas. Seringkali mereka menganggap bahwa hanya pengembangan keahlian teknis yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan kita secara efektif. Seperti memperluas pengetahuan kita tentang program keahlian teknis baru atau mahir menggunakan alat baru. Terlihat pengembangan ini seperti resep yang sukses dan dalam waktu yang singkat memang demikian. Keahlian teknis dapat membantu promosi jabatan pertama kali, ucap salah satu profesional muda. Tetapi keahlian tersebut tidak akan bertahan beberapa tahun ke depan. Saat kita berkembang dan maju ke peran yang lebih atas atau yang lebih senior, penekanan pada nilai lebih besar ditempatkan pada keterampilan atau keahlian yang diistilahkan dengan people skills. Keterampilan yang lebih ditekankan pada interpersonal. Keterampilan bekerja sama dengan orang lain dibutuhkan lebih banyak waktu berkembang. Semakin awal kita mengasahnya, semakin baik. People skills sangat penting karena kebanyakan orang tidak bekerja sendiri. Keterampilan ini biasanya digunakan dalam situasi sosial untuk bekerja dengan orang lain, baik rekan kerja, atasan, atau jenis hubungan lain yang terkait pekerjaan lainnya. Walaupun terkadang kita bekerja secara mandiri, tetapi masih ada kemungkinan besar kita memiliki hubungan sebagai bagian dari pekerjaan. Menurut Terry Hockett, CEO dari What's for Work, sebuah situs karir untuk wanita yang saya ambil dari situs Forbes.com, bahwa people skills bermuara pada bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, baik dari bentuk verbal maupun non-verbal, bersifat teknis maupun non-teknis. Jadi, saat kita memikirkan people skills, kata-kata seperti kepribadian, empati, dan nada suara muncul di benak kita. Berikut ini beberapa people skills yang saya rangkum dari berbagai sumber antara lain. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi atau communication skills. Keterampilan yang paling mendasar karena akan terlihat bagaimana cara kita bergaul, menyampaikan ide, membujuk orang lain, dan lain sebagainya. Karena komunikasi di tempat kerja itu bentuknya bervariasi, bisa berbentuk tertulis dan lisan. Dibutuhkan pemahaman cara berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada rekan kerja, atasan, dan orang lain sekalipun. Yang kedua, terkait dengan cara kita mendengar, yaitu active listening atau mendengarkan secara aktif. Menurut Indeed.com, mendengarkan secara aktif berbeda bentuk dari aktivitas mendengarkan lainnya. Secara aktif berarti Anda mendengarkan untuk memahami daripada mendengarkan untuk mencari tahu bagaimana merespons. Berarti lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajukan pertanyaan daripada bereaksi terhadap hal-hal yang dikatakan.
Ini akan membantu Anda menyerap lebih banyak detail dan menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu alur kerja Anda. Yang ketiga yaitu empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut dan bukan dari sudut pandang kita sendiri. Empati ini adalah kemampuan untuk menempatkan kita berada pada posisi orang lain. Hal ini memungkinkan kita menciptakan hubungan dengan orang lain, memberikan wawasan tentang motif orang, dan memungkinkan kita memprediksi respons. Berbeda dengan simpati yang tidak melibatkan emosi atau perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang keempat, yaitu kepemimpinan atau leadership skills. Sekaligus percaya atau trust kepada orang lain. Tidak masalah posisi kita saat ini apa, apakah entry level atau manager level. Mengembangkan skill kepemimpinan bisa membantu bekerja baik dengan orang lain. Yang kelima, yaitu negotiation skills atau kemampuan bernegosiasi. Mampu bernegosiasi dengan orang lain yang cenderung melibatkan aktivitas mendengarkan dengan aktif dan dapat berkompromi, merupakan aset berharga pada diri kita. Hal ini untuk menghindari konflik yang lebih besar dan menggunakan keterampilan pemecahan masalah yang berharga. Oke, yang keenam adalah kepercayaan diri atau self-confidence. Memiliki kualifikasi untuk mencapai tujuan tertentu adalah penting. Tetapi jika kita tidak mengkomunikasikannya dengan percaya diri, atasan ataupun orang-orang yang bekerja dengan kita merasa tidak yakin. Percayalah pada kemampuan kita dan hindari menggunakan bahasa yang terdengar tidak yakin atau ragu-ragu. Yang ketujuh adalah bisa bekerja secara tim dan berkolaborasi. Teamwork skill ini termasuk fleksibilitas, pikiran terbuka, dan dapat diandalkan. Sedikit kita bahas beberapa kata seperti berkolaborasi yang seringkali diartikan bekerja menuju tujuan bersama yang disepakati. Lalu ada kata fleksibilitas dan pikiran terbuka. Maksudnya adalah saat bekerja dengan orang lain penting untuk bersikap fleksibel. Terkadang rencana dapat berubah dan fleksibilitas membantu menjaga semua berjalan lancar pada jalurnya. Fleksibilitas dapat terjadi bila kita memiliki pikiran terbuka, tetap tenang ketika keadaan berubah, karena kita sudah siap dengan rencana lainnya. Yang kedelapan, mempunyai sopan santun atau good manners, termasuk kejujuran dan memahami batas kita. Saya rasa untuk poin sopan santun dan kejujuran teman-teman pasti sudah paham. Saya sedikit menjelaskan tentang memahami batas kita. Maksudnya begini, lingkungan kerja yang positif membuat karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini berarti mereka merasa perlu dihormati oleh rekan kerja mereka. Anda dapat mencapainya dengan memperhatikan batasan pribadi rekan kerja dan mempelajari pernyataan atau tindakan yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Lanjut, poin yang ke-9 yaitu good judgment, atau bila diterjemahkan yaitu penilaian yang baik. Sebuah keterampilan yang datang dari belajar, mendengarkan orang lain dan mengamati dunia. Yang ke-10 yaitu kemampuan meyakinkan atau membujuk orang lain. Yang ke-11 yaitu kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan ini melibatkan pemikiran yang strategis, kreatif, dan terorganisir tentang masalah yang dihadapi di tempat kerja. Dalam memecahkan masalah, Anda harus proaktif agar tekanan dari atasan maupun dari rekan kerja sekaligus membutuhkan kemampuan untuk membuat diri dan tim Anda untuk cukup tenang dalam berpikir jernih tentang masalahnya, sehingga kita dapat menemukan solusi dengan cepat. Yang ke-12 yaitu conflict resolution. Kadangkala konflik muncul yang akan memperlambat pekerjaan. Kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan efektif adalah keterampilan yang sangat berharga di tempat kerja. Yang ke-13 yaitu assertiveness. Assertiveness adalah sebuah ketegasan. Seorang yang asertif berarti seseorang yang mempunyai kemampuan diri dalam berkomunikasi secara tegas dan jujur serta lugas. Tetapi
Dalam hal ini tetap menjaga atau menghargai perasaan orang lain. Yang ke-14 adalah kemampuan untuk mensupport atau mendukung dan memotivasi orang lain, termasuk soal kesabaran. Lanjut ke 15, yaitu kemampuan membaca bahasa tubuh atau body language. Bahasa tubuh adalah komunikasi secara nonverbal atau tidak menggunakan kata-kata. Keterampilan ini berguna untuk memberitahu perasaan seseorang tentang suatu situasi. Jadi, bisa membantu kita memutuskan cara terbaik untuk mendekati orang tersebut. Yang terakhir atau ke-16 yang tidak kalah pentingnya, yaitu a great sense of humor atau selera humor yang tinggi. Hasil dari humor adalah tertawa. Tertawa dapat membantu mengurangi stres, depresi, dan kecemasan, serta dapat membuat kita menjadi lebih bahagia, serta meningkatkan harga diri kita. Mungkin bagi profesional muda sering melewatkan investasi mengasah people skills karena lebih sering mengasah keahlian atau kemampuan teknis saja. Namun, saat Anda menaiki tangga posisi di dalam perusahaan, Anda akan menyadari bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar keterampilan atau keahlian teknis saja untuk maju. Mulailah mengembangkan people skills Anda lebih awal agar bisa mendapatkan langkah awal untuk mendapatkan promosi di masa depan. Sekian video kali ini, semoga sukses ya teman-teman. Oh ya, bagi yang belum subscribe, saya ulangi lagi, bisa subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih, si Cerdik TV Unstoppable You.